Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik? Baik, Pak. Alhamdulillah kalau baik. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan rapi-rapi beres-beres dulu ya. Dan kemudian layar HP-nya bisa dinyalakan. Oke, Pak. Oke, Fikri, layar HP bisa dinyalakan. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Oke, Pras, silakan dipimpin oleh doanya. Ya, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih, Pras. Nah, sebelum Bapak mulai, kayak biasa ya, kita absen dulu. Fikri ada? Hadir, Pak. Oke, Prasetyo ada? Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Nah, kemarin minggu lalu materinya apa ya? Nggak tahu saya, Pak. Lupa. Oke. Nah, minggu lalu itu materinya tentang adab baik dan adab buruk. Nah, sekarang materinya itu tentang yang Bapak akan jelaskan hari ini tentang adab menjenguk orang sakit. Ada yang tahu nggak di sini adab-adab untuk menjenguk orang sakit? Ini, Pak, kalau kita ingin menjenguk orang sakit, kita kayak membawa makanan, benar nggak, Pak? Jadi kita ke sana juga bawa. Iya, betul. Jadi betul yang dibilang Fikri tadi, yaitu adabnya ya, biar orang sakit itu senang. Jadi tujuan pelajaran ini tuh untuk kalian memahami bagaimana caranya menjenguk orang sakit. Terus yang kedua, bagaimana sih tata caranya, adab-adab yang baiknya dan yang tidak bolehnya gitu. Nah, selanjutnya ini motivasi ya buat kalian, karena adab menjenguk orang sakit itu pahalanya besar. Kita bisa didoakan malaikat. Nah, itu tuh. Jadi biar motivasi menjenguk kita tinggi, kita harus tahu nih, pahala-pahala apa sih yang bakal kita dapat ketika kita menjenguk orang sakit gitu. Jadi kita harus jadi semangat untuk pelajarannya ya. Nah, kemudian boleh dibuka PPT-nya, Pras? Ya, baik, Pak. Oke. Keutamaan dan adab menjenguk orang yang sedang sakit. Oke, jadi kita akan membahas dua ini ya, keutamaan dan adab menjenguk orang sakit. Selanjutnya boleh dipindah slide-nya. Nah, keutamaan menjenguk orang yang sakit. Nah, di sini ada hadis riwayat Tirmizi, boleh dibacakan oleh Pras. Silakan Arabnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manin muslimi ya'uzu muslima unzwata ila sholla ala iyasuna alfa malaki hatta yuksiya wa in ada'u asyiyata illa sholla alaihi sub'una alfa malaki hatta yubbiha wa kana lahu khairi fi anad. Ya, terima kasih Pras atas pembacaannya dan artinya oleh Fikri. Silakan baca Fikri. Oke. Tidak ada seorang muslim yang menjenguk muslim lainnya yang sakit di pagi hari, melainkan akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari. Dan jika ia menjenguknya di sore hari, maka akan didoakan oleh 70 malaikat yang hingga pagi hari, dan ia akan memperoleh buah-buahan yang dipetik dari surga. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, betul banget ya. Jadi Rasulullah SAW pernah berkata ya, yang diriwayatkan oleh Tirmizi, "Mamin muslimin ya'udu musliman qudwatan illa shola alaihi sab'una alfa malaki hatta yumsi
wa in adahu asiyatan illa sholah alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih wa kana lahu khairi fi jannah. Nah, yang artinya itu tidak ada seorang muslim yang menjenguk muslim lainnya yang sakit di pagi hari, melainkan akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari. Dan jika ia menjenguknya pada sore hari, maka akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga pagi hari. Dan dia akan memperoleh buah-buahan yang dipetik dari surga. Nah, ini keutamaan menjenguk orang yang sakit. Ini dijelaskan oleh Rasulullah itu sangat tinggi ya. Kita bisa didoakan oleh malaikat loh. Kapan lagi kita didoakan oleh malaikat ya? Nah, ini keutamaan dari dan hukum dasar untuk menjenguk orang yang sakit. Oke, selanjutnya, Mas, boleh dilanjut. Nah, kemudian adab dalam menjenguk orang yang sakit. Boleh dilanjut. Nah, yang pertama, adab menjenguk orang sakit. Apa yang pertama, Fikri, adabnya? Adabnya itu ya kita sebelum ingin ke sana ya kita harus tahu kondisi dia, misalkan kayak dia udah membaik belum nih, jangan sampai tuh pas kita ke sana dia lagi sakit-sakit, nah misalnya kayak tunggu dia agak siuman baru ke sana. Kita harus tahu kondisi dia. Ya. Nah, adab pertama itu, Fikri, yang pertama itu mengikhlaskan niat. Nah, jadi sebelum kita menjenguk orang itu, kita harus niatnya harus ikhlas nih. Nah, jangan iming-iming bahwa dia anaknya presiden, harus dijenguk, siapa tahu dapat jabatan, nggak gitu. Jadi niatnya harus ridho ya karena Allah Ta'ala ya. Terus yang kedua, memilih waktu dan tempat yang tepat. Nah, memilih waktu yang tepat, kan kalau di rumah sakit itu biasanya ada apa? Ada jam besuk. Nah, jam besuk itu diperuntukkan, jadi pasien itu sedang istirahat, baru kita bisa masuk. Jangan kita menjenguk orang sakit di tengah malam atau dia sedang berobat. Nah, itu waktunya nggak tepat. Terus tempat yang tepat. Nah, jadi kita itu harus misalkan rumah sakitnya jauh nih. Kalau misalkan kita jauh-jauh datang ke sana terus terlambat kan gak enak. Jadi misalkan kita mau jenguknya di rumah, itu nggak apa-apa. Jadi tempatnya juga harus yang tepat ya. Jangan memaksakan diri juga. Terus sebelum kita masuk ke ruangan ruangan pasien yang mau kita jenguk, jangan lupa kita memberi salam dengan ramah dan lembut. Supaya apa? Supaya si pasien itu senang. Jangan kita datang-datang langsung marah-marah. Nggak baik itu. Kemudian kita sehabis kita memberikan salam, nah terus kita memberikan perhatian kepada mereka. Kita tanya-tanya sakit apa gitu, udah berapa lama. Nah, terus kemudian kita udah tahu nih dia sakit apa, terus kita udah beri perhatian, kita doakan dia dengan membaca surat Al-Fatihah, dengan membaca doa-doa yang lain ya. Itu bisa apa aja doanya ya, doa yang baik-baik. Kalau misalkan kita nggak bisa doa bahasa Arab, nggak apa-apa, doanya pakai bahasa Indonesia aja. Nah, terus apa sih yang selanjutnya? Nah, selanjutnya itu menasihati orang yang sakit. Nah, ketika kita sudah memberi perhatian, sudah mendoakan, kita nasihatin dia. Nasihatnya apa? Nasihatnya kayak yang sabar ya, sakit itu bisa mengurangi dosa. Mungkin ini cobaan dari Allah untuk mempertinggi derajat kamu. Nah, seperti itu ya menasihati orang sakit. Dan terakhir itu menghiburnya. Nah, kita hibur tuh dengan candaan-candaan kita, dengan mengajak bermain dia. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak akan berdiskusi sedikit ya. Menurut kalian, boleh nggak sih sebenarnya kalau kita menjenguk orang yang selain Islam, kita berdiskusi? Boleh nggak kira-kira? Karena orang Menurut Islam. Menurut saya sih boleh, Pak. Ya, boleh, betul sekali. Nah, jadi boleh ya untuk menjenguk orang-orang selain yang orang Islam ya. Oke. Nah, lanjut kemudian. Selanjutnya, Pras. Nah, di sini kita bisa sakit aja kita bisa petik hikmahnya ya. Nah, oke, lanjut Pras, hikmah sakit. Nah, oke, coba dibaca Pras. Yang pertama hikmah sakit apa? Hikmah sakit yang pertama itu memupuk jiwa sabar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu merasakan dan menyadari betapa nikmatnya anugerah sehat. Yang ketiga itu menguatkan iman, dan terakhir itu yang keempat digugurkannya dosa. Nah, betul sekali ya.
sakit aja kita masih bisa ambil hikmahnya, kita sama memupuk jiwa sabar dan tawakal, kita tawakal kepada Allah. Kita harus percaya nih bahwa semua penyakit itu pasti Allah turunkan beserta obatnya, kecuali satu, yaitu penyakit tua. Nah itu nggak bisa ya. Yang kedua, merasakan dan menyadari betapa nikmatnya anugerah sehat. Nah kayak gini nih, ada pepatah bilang kita nggak akan tahu sesuatu yang berharga kalau sesuatu itu belum hilang. Nah jadi kita nggak akan tahu nih nikmatnya sehat sebelum kita merasakan sakit. Yang ketiga, menguatkan iman. Dengan kita sakit, dengan kita ini, kita selalu berdoa. Jadi iman kita tambah kuat, selalu mengingat Allah. Nah, terus yang keempat tuh digugurkannya dosa. Nah, jadi sakit itu dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, selanjutnya, Pras. Nah, oke. Sampai sini udah boleh ditutup itunya. Nah, sampai sini mau ada pertanyaan, Bapak buka satu pertanyaan aja. Saya Pak, mau nanya Pak, coba. Boleh. Misalkan Pak, teman kita dia sakit nih, ya kan? Tapi kita udah ngomong ke dia pengen jenguk, cuma tuh kita juga lagi banyak urusan Pak. Tapi kita kayak susah ngatur jadwalnya gitu. Kita kan nggak enak tuh. Kita cara ngomong kemana tuh Pak? Pasti kan dia udah berharap untuk dijenguk. Ya. Kita kalau kayak gitu bisa dijelaskan aja ya, bisa dijelaskan kepada dia. Kita beri perhatian, kan sekarang sosial media banyak ya. Kita juga mudah gitu. Kita bisa lewat WhatsApp, bisa lewat IG. Jadi kita bilang beri perhatian ke dia sakit apa, tanyain. Terus kita tanya-tanya, terus kita doain, terus kita beri penjelasan ke dia, maaf ya saya nggak bisa, tapi pasti saya doain dari sini, semoga cepat sembuh, semoga bisa berkumpul kembali, seperti itu ya Fikri ya. Karena kita sudah dimudahkan oleh teknologi, jadi kita bisa menjelaskannya kepada dia. Nah, sudah jelas Fikri? Oke Pak, sudah. Oke. Nah, kemudian boleh disimpulkan oleh Prasetyo? Ya, jadi tuh kita sakit tuh kita walaupun diberi sakit tuh kita tetap dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Dan kita juga kalau lagi sakit itu kita harus ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan bertawakal kepada Allah. Ya, benar. Terima kasih ya, Pras. Udah bagus jawabannya. Jadi saya tambahin aja ya, Bapak simpulkan sedikit ya. Jadi kalau keutamaan menjenguk orang yang sakit, itu Nabi mengatakan bahwa kita akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Oke, terus adab-adabnya itu kalau menjenguk orang yang sakit, kita datang harus memberi salam, terus kita harus beri perhatian, kita harus mendoakan, terus kita harus menasihati dia, terus kita harus memberikan semangat, seperti itu ya. Nah, jangan sampai kita menjenguk itu tidak ramah, terus waktunya nggak tepat, terus kita nggak doain dia, cuma lihat habis itu pulang. Nah, itu nggak baik ya. Nah, jadi itu aja yang Bapak simpulkan. Boleh ini PPT-nya ditutup, Pras? Ya. Oke. Oke, Bapak tanya lagi ya. Jadi tadi Bapak tanya lagi. Tadi kan di awal Bapak tanya ya, ada yang tahu nggak takziah gitu kan, manfaatnya sama tata caranya. Sekarang Bapak tanya lagi. Coba ada yang mau jawab nggak? Takziah sama manfaat, cara bertakziah dan manfaatnya apa aja? Coba Fikri, takziah dan manfaatnya apa aja Fikri? Manfaat bertakziah. Manfaatnya itu kita bisa menghibur dan mengajak sabar, membesarkan hati dan meringankan biasanya kesedihan yang orang ditimpa musibah gitu Pak. Baik di musibah kematian maupun musibah yang lain. Ya, betul Fikri. Nah, Bapak akan berikan tugas sedikit ya. Tugasnya gampang, jadi kalian rangkum aja materi ini, terus kemudian nanti minggu depan dikumpulkan ke Bapak, terus Bapak nilai ya. Oke, jadi itu tugasnya. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang adab kepada orang tua. Jadi dibaca-baca dulu tentang adab kepada orang tua ya.
Nah, ada di dalam buku paket halaman 100. Nah, mari kita tutup dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh gantian sekarang, Fikri. Doa kafaratul majlis. Ya, alangkah baiknya kita berdoa sebelum kita tutupi baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin. Terima kasih ya teman-teman semua. Semangat untuk belajarnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan sehingga kita berkumpul lagi ya. Bapak tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.